Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudi Mustafa, NIM E41180377. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian hukum bagi produsen jajanan pasar yang menggunakan pewarna berbahaya. Di sini kami dari kelompok 3 golongan A. Selanjutnya masuk pada latar belakang permasalahan. Di era globalisasi saat ini, sektor perdagangan selain memberikan dampak positif dalam memperlancar kegiatan ekspor dan impor, namun di sisi lain juga berdampak negatif, yaitu pada perdagangan bebas yang ternyata membawa problem besar bagi produsen dan konsumen dalam negeri. Berbagai produk makanan dan minuman ilegal telah masuk dan beredar di pasar. Selain melalui pertokoan modern seperti supermarket, dan minimarket, nyatanya juga telah masuk pada pasar-pasar tradisional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, adalah mengawasi hal-hal tersebut. Karena di sini konsumen selalu berada pada pihak yang lemah yang harus dilindungi dan dari dari kesewenangan pelaku ekonomi atau produsen yang hanya memikirkan keuntungan belaka. Kemudian masalah perlindungan konsumen ini saat ini semakin gencar dibicarakan. Masalah ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha atau produsen perlu kita cermati bersama. Karena pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk, barang, atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari juga, konsumen menerima begitu saja barang dan jasa yang dikonsumsinya. Kemudian perlindungan tersebut dilakukan melalui penegakan hukum. Selain berbentuk tindakan preventif, juga tindakan represif. Tindakan preventif sendiri meliputi pengaturan atau regulasi mengenai produk pangan olahan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan petugas pengawas lapangan. Sementara tindakan represif sendiri meliputi penerapan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembekuan atau pembatalan surat pendaftaran produk izin usaha, penghentian sementara kegiatan, atau penerapan sanksi perdata atau ganti rugi. Namun belum dilaksanakan penerapan sanksi pidana, kurungan atau penjara, dan denda bagi si pelanggar. Kemudian, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, baik masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan 5 asas. Asas mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana optimalisasi penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan yang mengandung zat pewarna berbahaya. Kemudian, apakah faktor-faktor yang menyebabkan produksi makanan dengan menggunakan bahan tambahan makanan atau zat pewarna berbahaya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana bentuk pembinaan pengawasan terhadap produksi peredaran pangan industri yang mengandung bahan pewarna berbahaya. Nama saya Dimas Wahyu Pratama, NIM 41180105.
Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi produsen. Produsen dalam arti sempit yaitu orang atau pihak yang memproduksi barang atau jasa untuk dijual atau dipasarkan. Atau dapat diartikan yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa dari barang dan jasa-jasa lain, seperti bahan baku, bahan tambahan, dan bahan-bahan lainnya. Mereka dapat terdiri dari orang atau badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang atau badan usaha yang memproduksi sandang, orang atau badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan, perumahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada definisi konsumen. Konsumen dalam arti sempit yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Atau dapat diartikan setiap orang pemakai barang atau jasa yang terdiri dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nama saya Karina Oktaviani Agustin, NIM E41180318. Di sini saya akan menyebutkan hak dan kewajiban sebagai produsen, yaitu hak untuk menerima pembayaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, dan kewajibannya yaitu beritikat baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, menghasilkan produk yang mampu memenuhi para penggunanya, dan menyediakan informasi yang jujur dan faktual dalam produknya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan hak dan kewajiban sebagai konsumen, yaitu yang pertama adalah hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar. Dan kewajibannya yaitu pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi, dua, beritikat baik dalam menjalankan transaksi, dan ketiga, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Nama saya adalah Titik Rosanti, NIM E41180124. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi etika bisnis. Yang pertama, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau tunggal, yang berarti adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan juga cara berpikir yang berarti kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh sekelompok orang atau yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Yang kedua adalah bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus mulai dari pengadaan barang dan jasa, memproses sampai didistribusikan oleh konsumen dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kemakmuran. Jadi, pengertian etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan masalah model yang kompleks. Next, prinsip etika bisnis, yaitu bersifat bebas. Artinya, syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak etis. Manajer harus bebas mengembangkan usahanya. Yang kedua, bertanggung jawab. Artinya, perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral sehingga kebebasan diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bersikap jujur, di mana kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis terutama dalam jangka panjang. Yang keempat, bertindak baik, yang artinya secara aktif melakukan kegiatan berbuat baik kepada masyarakat dan kegiatan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Yang kelima, bersikap adil, di mana memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak. Yang keenam, bersikap hormat, yang artinya menghargai orang lain. Yang terakhir, bertindak informatif, yaitu informasi diperlukan bagi konsumen dan juga pelanggan tentang produk barang dan jasa yang ditawarkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Dwi Nurmasa Idris. NIM saya I411800274. Kali ini tentang pembahasan masalah yang bersangkutan tentang Undang-Undang di Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1, yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, para ahli hukum sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Lalu, perlindungan konsumen yang diberikan produsen menjadi tanggung jawab apabila pihak yang dirugikan mencari atau menemukan kerusakan atas kerugian diri atau hilangnya penghasilan konsumen tersebut menduga bahwa kerusakan produk menyebabkan kerugian. Jadi ketika si konsumen menemukan cacat produk dari produk si produsen tersebut, maka si produsen bertanggung jawab penuh tentang kerugian yang dialami oleh si konsumen tersebut. Apabila mendapati sampel yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya, maka si produsen akan diberikan peringatan atau teguran dari konsumen atau pihak berwajib. Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti pada konsumen yang memproduksi bahan pangan adalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan, yakni bekerja sama dengan Dinas Kesehatan pada bidang pelayanan kesehatan, seksi farmasi, dan makanan atau minuman. NIM E41180226. Nama Diki Irki Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan produksi makanan dengan menggunakan zat pewarna yang berbahaya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan telah diatur bahan-bahan makanan atau pangan, antara lain pasal 10. Yang pertama, setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditentukan. Di sini contohnya seperti para penjual membuat makanan tanpa bahan-bahan tambahan, yaitu seperti pengawet. Itu sangat dilarang karena dapat membahayakan bagi kesehatan, dan juga kita akan seperti terkena penyakit atas bahan tambahan tersebut. Dan selanjutnya, pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan dilarang dan atau didapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau produksi pangan, serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah, di sini bahan tambahan pangan itu seperti Anda membuat bakso selama 3 hari dan Anda tidak memakai bahan tambahan. Nah, di sini Anda apabila memakai bahan tambahan, itu bakso tersebut melampaui batas maksimal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizarudin, NIM E41180167. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan telah diatur bahan-bahan makanan atau pangan, antara lain pasal 11. Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya dan penggunaannya dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah. Kesimpulan pada Undang-Undang Pangan yang disebutkan menyatakan bahan tambahan makanan (BTM) atau yang sering disebut dengan tambahan pangan (BTP) sangatlah besar untuk menghasilkan produk-produk kemasan. Keberadaan BTM bertujuan membuat makanan tampak berkualitas, lebih menarik, dengan rasa dan tekstur lebih sempurna. Perkenalkan, nama saya Maulidia Priswanti, NIM E41180211. Bahan tambahan makanan yang semula tidak berbahaya justru menjadi berbahaya bagi konsumen.
Bahan tersebut kemudian dikenal dengan istilah bahan tambahan makanan dalam kurung BTM atau bahan tambahan pangan dalam kurung BTP. Penggunaan BTM yang telah terbukti aman sebenarnya tidak membahayakan kesehatan, akan tetapi penggunaannya pada dosis yang tinggi atau melebihi yang diizinkan dapat menimbulkan problem bagi kesehatan. Hal ini tentu saja sangat membahayakan konsumen. Hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan produsen menambahkan bahan berbahaya karena konsumennya sendiri. Contoh kasus yaitu konsumen menyukai warna yang mencolok pada makanan. Berdasarkan kenyataan ini, sebenarnya yang dirugikan tidak hanya konsumen, melainkan juga para pedagang yang bersih, yaitu tidak menambahkan bahan makanan berbahaya untuk makanan yang dijual. Saya Cicilia Selin dari golongan A dengan NIM E41180183 akan melanjutkan presentasi berikutnya. Selanjutnya ada bentuk pembinaan pengawasan terhadap produksi peredaran pangan industri yang mengandung bahan pewarna berbahaya. Penerapan pembinaan konsumen dan produsen secara hukum telah diatur pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya dan teman-teman pada presentasi kali ini adalah yang pertama, perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahan kimia berbahaya yang bukan ditujukan untuk makanan atau bukan merupakan bahan tambahan yang justru ditambahkan dalam makanan tentu saja sangat membahayakan konsumen. Hal tersebut dikarenakan pengawetan bahan makanan yang tidak dilakukan dengan benar. Hal ini menyebabkan produsen menambahkan bahan berbahaya karena tingkah laku konsumen sendiri. Alasannya yakni konsumen ingin makanan dengan warna mencolok, sehingga produsen terdorong menambahkan pewarna tekstil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kesimpulan yang terakhir, bentuk penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen adalah sesuai dengan penerapan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.